Halo semuanya, selamat datang di Sobat Emosi Talk Show. Halo semuanya, selamat datang di Sobat Emosi Talk Show. Oke, kita sebagai host di sini perkenalkan aku Zahra Dan aku Anissa. Hari ini kita bakal bahas kondisi kulit yang sering salah paham di kita Zahra, yaitu vitiligo. Oke, sebelum itu kita kasih gambaran dulu ya. Secara global, vitiligo menyerang sekitar 0,5-2% populasi di dunia. Dan paling banyak muncul pada usia anak sampai sekitar 30 tahunan. Dan yang harus digarisbawahi, vitiligo ini tidak menular. Jadi nggak ada alasan buat ngejauhin orang yang mengalaminya. Makanya hari ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu Kak Kai sebagai pasien vitiligo dan Tante Elsa sebagai dokter spesialis kulit dari Klarin. Halo semuanya. Oke, Mbak Kakai, kita izin nanya sedikit ya. Mbak Kakai bisa ceritain nggak kapan sih pertama kali Mbak Kakai sadar kalau Mbak Kakai itu punya penyakit vitiligo? Awalnya tuh aku ada bercak putih di kulit aku kan, itu nggak sakit, nggak pegel. Terus yang bikin aku sedih tuh kayak orang itu malah langsung kalau aku bilang ini apa ya aku dijauhi sama semua. Padahal vitiligo itu sama sekali nggak menular ya dok. Betul, ini bukan infeksi, bukan penyakit kotor, dan bukan penyakit berbahaya. Dokter, biar penonton makin paham, vitiligo itu apa sih? Oke, vitiligo adalah kondisi ketika sel pewarna kulit kita, namanya melanosit, berhenti bekerja. Akhirnya muncul bercak putih. Penyebabnya bisa dari faktor autoimun, keturunan, atau dipicu stres. Dan yang jelas, bukan karena salah pakai skincare atau jamuran. Iya, dulu juga aku sempat kira kena hal-hal mistis, ternyata bukan ya dok. Jelas bukan. Ini kondisi medis biasa yang bisa dirawat supaya tidak makin meluas. Lalu kalau untuk pengobatannya bagaimana ya dok? Banyak pilihannya. Ada obat oles, fototerapi UVB, terapi imun, sampai prosedur repigmentasi tertentu. Tidak semua cocok untuk semua orang, jadi harus kontrol rutin. Benar, setelah terapi UV dan krim tertentu bercaknya udah mulai stabil dan gak nambah lagi dok. Kalau untuk pencegahannya bagaimana ya dok? Kalau mencegah total tidak bisa, tapi menghambat progres sangat bisa dengan cara lindungi kulit dengan menggunakan sunscreen, kelola stres, dan hindari luka atau kejadian kulit tergores, dan juga konsisten kontrol ke dokter. Sekarang kita buka sesi tanya jawab kali ya Kak Zahra dari teman-teman yang ada di balik layar. Kita bakal pilih 3 pertanyaan cepat kali ya. Boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama dari... Ya, boleh Medina? Oke, dok, apakah vitiligo bisa menular kalau misalnya bersentuhan? Enggak ya, vitiligo itu tidak menular sama sekali. Mau bersentuhan, makan bareng, atau duduk bersebelahan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Boleh pertanyaan kedua dari... Ya, Karin, boleh? Vitiligo itu karena kurang jaga kebersihan ya dok? Bukan, bersih atau kotor tidak ada hubungannya. Ini masalah sel penghasil warna kulit yang berhenti bekerja, bukan karena kuman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya. Boleh, Karina? Dok, vitiligo itu bisa disembuhin atau cuma dikendalin aja sih? Sekarang fokusnya lebih ke mengendalikan supaya bercak tidak melebar. Ada terapi obat, terapi cahaya, dan sunscreen yang sangat penting. Banyak pasien yang bercaknya membaik kok. Yang paling penting itu dukungan lingkungan. Jangan mengejek atau mengasih label kepada orang yang terkena vitiligo. Karena vitiligo tidak berbahaya. Yang berbahaya itu kalau orang di sekitarnya nggak ngerti sama sekali. Untuk Mbak Kakai, kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana yang punya penyakit vitiligo juga? Buat teman-teman di luar sana yang sama seperti aku, penderita vitiligo, jangan pernah merasa insecure, jangan pernah merasa minder, tapi kalian itu semua berharga guys. Dan ingat, jangan pernah mencari informasi yang belum pasti. Itu lebih baik konsultasi ke dokter ya. Ingat, kulit kamu, milik kamu, dan kamu berharga. Untuk dokter, kira-kira ada tips singkat nggak sih dok untuk teman-teman yang mengalami vitiligo juga seperti Mbak Kakai? Oke, ada nih tips singkatnya itu pakai sunscreen, lalu kelola stres dan rutin periksa kalau
Dan ingat, vitiligo itu bukan penyakit berbahaya ya. Setiap kulit punya cerita, dan semua cerita itu berharga. Selamat Hari Kesehatan Nasional. Saya Lisa dan saya Zahra. Terima kasih kepada Kakak dan Dr. Elsa. Sampai jumpa di